Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Anindya Putri Wandari dengan NPM 1703110240023. Saya merupakan mahasiswa program studi kesejahteraan sosial angkatan 2024. Di sini, saya akan menjelaskan hasil resume dari video pembelajaran terkait seri memahami manusia dari video pertama hingga video ke-9 yang telah diunggah di kanal YouTube Ruang Belajar Al-Jauzi by Heri Wibowo Official. Pada video pertama, memahami manusia secara objektif sangat penting karena menjadi dasar dari kebijakan dan tindakan sosial. Banyak teori telah dikembangkan untuk menjelaskan perilaku manusia, mencerminkan betapa kompleks dan uniknya manusia. Misalnya, mengapa seorang manusia dapat merespons stimulus yang sama dengan perilaku yang berbeda. Teori-teori ini bukan hanya untuk ilmu pengetahuan, tetapi menjadi dasar bagi praktik nyata seperti pola asuh, pendidikan, pemberdayaan, dan kebijakan sosial. Karena itu, para akademisi di bidang sosial dan humaniora memiliki peran penting untuk terus mengkaji dan memperdalam pemahaman tentang manusia secara kritis. Pemahaman yang benar akan mendukung tumbuh kembang individu dan masyarakat, membangun peradaban yang baik, serta menciptakan kesejahteraan. Kemudian, pada video kedua, dalam seri memahami manusia ini, sedikit membahas buku Agenda Psikologi Islam karya Fuad Nasori sebagai suplemen dalam rangka pembekalan profesi yang berfokus pada pemberdayaan manusia. Bahwa sebelum memberdayakan orang lain, seseorang harus lebih dahulu menjadi pribadi yang berdaya. Before empowering people, we must first become an empowered people. Dalam pembahasan ini, ada beberapa hal yang disoroti, bahwa teori-teori tentang manusia yang didominasi oleh pemikiran-pemikiran barat telah gagal dalam mensejahterakan aspek moral dan spiritual manusia. Eric Fromm, salah satu psikolog asal Amerika, menggambarkan ironi manusia modern yang sukses secara material namun kosong secara batin. Contohnya adalah penelitian yang dilakukan terhadap panti lansia, menunjukkan bahwa meskipun kebutuhan biologi, psikologis, dan sosial terpenuhi, mereka masih memiliki kehampaan secara spiritual yang menyebabkan tingginya angka bunuh diri. Hal ini menunjukkan keterbatasan teori dalam memahami manusia secara utuh. Merujuk pada gagasan Thomas Kuhn dalam The Structure of Scientific Revolutions, ilmu pengetahuan selalu mengalami pergeseran paradigma. Ketika paradigma yang lama telah gagal dalam memahami manusia, maka akan muncul paradigma baru. Oleh karena itu, penting bagi ilmuwan untuk terus mencari pendekatan baru dalam memahami manusia sehingga dapat menjadi landasan dalam praktik pelayanan sosial ke depannya. Kemudian dalam video ketiga, video ini tuh masih membahas teori terakhir dalam memahami manusia, mengacu pada pandangan Thomas Kuhn yang menjelaskan bahwa teori yang gagal menjelaskan fakta dan fenomena akan tergantikan oleh teori yang baru. Sementara itu, Malcolm Payne dalam bukunya menyatakan bahwa teori harus mampu menjelaskan realitas secara terorganisir. Kemudian, kritik terhadap teori-teori barat tentang manusia bermunculan, terutama karena kecenderungan mereka hanya memandang realitas dari sisi empiris dan dapat diamati secara indrawi saja. Tokoh seperti Richard Soule dalam karyanya Logic and Transcendence mengkritik rasionalisme barat karena terlalu membatasi realitas hanya dalam kerangka rasional manusia yang terbatas. Akibatnya, banyak sekali fenomena manusia seperti keberagaman tidak bisa dijelaskan secara utuh. Beberapa ilmuwan bahkan menyebutkan agama sebagai candu dan gangguan jiwa. Kesimpulannya, dibutuhkan pendekatan dan teori baru yang lebih kontekstual dan mampu memahami manusia secara utuh. Kemudian pada video keempat, psikologi sebagai ilmu dalam upaya memahami manusia awalnya menekankan pada aspek kesadaran. Kemudian, aliran psikoanalisis hadir dan mengungkapkan bahwa manusia didominasi oleh alam bawah sadarnya atau unconscious mind sebagai penggerak utama perilaku manusia. Aliran ini kemudian dikritik oleh behaviorism yang menekankan pentingnya perilaku observable, stimulus response, serta reward and punishment. Selanjutnya, aliran humanistik muncul untuk mengkoreksi pandangan sebelumnya yang terlalu negatif. Humanistik melihat manusia sebagai makhluk yang secara naluriah memiliki dorongan positif seperti kebutuhan aktualisasi diri. Namun, teori ini pun belum mampu menjelaskan sepenuhnya fenomena manusia. Misalnya, mengapa orang yang hidup berkecukupan bisa merasa hampa, sementara orang yang hidup sederhana bisa merasa bahagia. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan dan teori baru yang mampu memahami manusia secara menyeluruh. Nah, pada video kelima ini, itu tuh menekankan pada pentingnya memperluas wawasan tentang cara pandang atau world view, karena cara pandang itu dapat mempengaruhi bagaimana individu melihat kehidupan dan dunia sekitarnya. Banyak pertanyaan mendasar tentang eksistensi seperti keberadaan Tuhan, asal-usul manusia, tujuan hidup, dan kehidupan setelah mati belum dapat dijawab secara tuntas oleh ilmu pengetahuan dan teori-teori perilaku manusia saat ini. Oleh karena itu, memahami worldview menjadi sangat penting dalam mempelajari manusia. Selanjutnya, pada video ke-6 ini membahas tentang makna keberfungsian sosial, disebut sebagai salah satu tujuan utama dari pembangunan dan negara kesejahteraan, negara yang sejahtera. Negara bertujuan
untuk menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Dalam konteks ini, keberfungsian sosial menjadi rumusan tujuan penting untuk mencapai kesejahteraan manusia. Keberfungsian sosial didefinisikan sebagai kemampuan individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, serta sistem sosial yakni lembaga dan jaringan sosial dalam satu, memenuhi kebutuhan dasar, yaitu sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, menjalankan peran sosialnya. Dan yang ketiga, menghadapi goncangan atau tekanan baik sosial maupun bencana alam. Tantangan utamanya adalah bagaimana menciptakan kondisi yang memungkinkan individu dan keluarga mampu berfungsi secara sosial sesuai dengan definisi-definisi tersebut. Kemudian pada video ketujuh, dalam video ini tuh menekankan pentingnya pemahaman untuk manusia dalam konteks Indonesia ini, termasuk aspek biologi, psikologi, sosial, dan spiritual. Dalam profesi pemberdayaan, pendekatan terhadap manusia harus memperhatikan sistem keyakinan atau belief system, terutama karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim. Maka teori-teori yang digunakan harus relevan secara kultural dan spiritual agar efektif dalam pelayanan sosial baik preventif maupun kuratif. Video ke-8, video ini membahas pentingnya memahami manusia dalam konteks peradaban Indonesia, khususnya bagi profesi pemberdayaan. Pendekatan ini menyoroti pentingnya perspektif spiritual dan budaya, serta melihat manusia dalam kerangka peradaban seperti yang dikemukakan Malik Ben Nabi, manusia, alam, dan waktu, dengan agama sebagai katalisator utama peradaban. Kemudian pada video terakhir atau video ke-9, membahas tentang memahami manusia melalui pendekatan fitrah. Fitrah ini mengacu pada ketetapan Allah bahwa manusia lahir dalam keadaan yang suci. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang fitrah, yaitu Quran Surah Ar-Rum ayat 30 yang menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan fitrah yang lurus dan tidak ada perubahan yang seharusnya terjadi pada fitrah tersebut. Selaras dengan ayat tersebut, Profesor Dr. Muhammad Yasin mengeluarkan karya Fitrah, The Islamic Concept of Human Nature. Dalam karyanya, fitrah merupakan suatu hal yang sudah ada dalam diri manusia sehingga dapat mengenal penciptanya dan melakukan hal-hal baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.